Shalom, perkenalkan nama saya Kurnia Militia Kaparam, mahasiswa Fakultas Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas B1 Ekstensi. Keracunan atau intoksikasi menurut WHO adalah kondisi yang mengikuti masuknya suatu zat psikoaktif yang menyebabkan gangguan kesadaran, kognisi, persepsi, afek, perilaku, fungsi, dan respon psikofisiologis. Nah, berikut ini pertolongan pertama yang diberikan saat mengalami keracunan makanan dan obat serta hewan berbisa. Konsumsi pertolongan pertama pada keracunan obat. Jika seseorang mengalami keracunan obat, segeralah hubungi ambulans atau bawa ke rumah sakit terdekat agar dapat diberikan penanganan secepatnya. Sambil menunggu bantuan medis datang, hal-hal yang dapat Anda lakukan adalah 1. Cek denyut nadi, pola napas dan saluran penapasannya. Lakukan resusitasi jantung paru atau RJP, yaitu pemberian napas buatan dan penekanan pada dada. Bila penderita tidak merespon ketika dipanggil, tidak bernapas, tidak terdengar detak jantung, serta tidak teraba denyut nadi. 2. Jangan biarkan atau menyuruh penderita muntah, kecuali petugas medis menyarankan demikian. 3. Jika penderita muntah dengan sendirinya, segera bungkus tangan Anda dengan kain, lalu bersihkan jalan napas, tenggorokan dan mulut orang tersebut dari muntahan. 4. Sebelum para medis datang, baringkan tubuh penderita menghadap ke kiri, dan buatlah penderita berada pada posisi yang cukup nyaman. 5. Jangan memberikan penderita makanan atau minuman apapun yang dianggap mampu menetralisir racun, seperti cuka, susu, atau jus lemon. 6. Jika penderita tidak sadarkan diri, jangan memberikan atau memasukkan apapun ke dalam mulutnya. Bagian besar orang akan bersikap panik dan tergesa-gesa untuk meminta bantuan orang sekitar. Padahal kita harus tetap tenang dan tidak boleh panik. Saat baru saja digigit, segera hindari kemungkinan area ular bersembunyi, seperti di bawah batu atau balok batu. Setelah itu, kita bisa meminta bantuan orang sekitar untuk mengantarkan menuju fasilitas kesehatan terdekat. Langkah kedua yang bisa dilakukan adalah melepaskan semua benda yang berada di sekitar gigitan. Segera lepaskan pakaian atau aksesori seperti cincin dan gelang di sekitar area gigitan, sebab area gigitan sangat mungkin membengkak.
Selanjutnya, upayakan mengurangi gerakan untuk mencegah racun makin meluas ke bagian tubuh yang lain. Jika perlu, buatlah pembidaian longgar di area bekas gigitan ular. Pembidaian adalah jalinan bilah bambu untuk membalut tangan patah dan sebagainya. Cara sederhana ini bisa membantu agar tidak banyak bergerak. Hal selanjutnya yang harus diperhatikan saat baru saja digigit ular adalah meletakkan posisi tubuh. Usahakan untuk memosisikan lokasi gigitan tidak lebih tinggi daripada jantung atau dada. Misalnya, area tangan yang tergigit. Pastikan organ itu tidak diangkat melebihi atau sejajar jantung dan dada. Saat melakukan pertolongan pertama, usahakan untuk tidak mengikat bagian tubuh tertentu, teman-teman. Sebab pengikatan yang tidak tepat beresiko mematikan seluruh sel atau jaringan. Biasanya hal ini disebabkan ikatan yang terlalu kuat. Pada kondisi ini, aliran darah bisa berhenti total dan bisa menyebabkan kematian jaringan total hingga berujung amputasi. Selain itu, jangan tekan bagian yang tergigit dengan kompres dingin ya. Dilansir dari kompas.com, racun ular tidak masuk melalui pembuluh darah, melainkan melalui kelenjar getah bening. Karena itu, langkah awal seperti menghisap darah justru memudahkan racun menyebar ke bagian tubuh lain. Jadi, sebaiknya tidak dilakukan ya teman-teman. Hindari pemberian makanan dan minuman bagi orang yang baru digigit ular. Sebab orang yang baru digigit ular bisa tersedak ketika kehilangan kesadaran. Hindari juga memberi minuman berupa kopi, karena mengonsumsi kopi dapat mempercepat penyerapan racun oleh tubuh. Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kampus asri dan elegan yang berdiri sejak tanggal 20 Januari tahun 2009, saat ini memiliki 2 program studi. Program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan dan program studi profesi nurse dengan gelar nurse. Menjadi nurse profesional adalah impian dan harapan banyak orang. Dengan visi menjadi program studi nurse yang menghasilkan nurse yang unggul, kompeten, dan profesional serta berdaya saing dalam bidang keperawatan gawat darurat pada tahun 2022. Kami memberi diri untuk mendidik perawat-perawat pemula dengan bekal ilmu, keterampilan, dan sikap profesional keperawatan tanpa memandang bulu. Kami telah mengasah diri kami dengan pendidik berkelanjutan bahkan kompeten di bidang masing-masing. Bagi putra-putri bangsa yang rindu untuk mengabdi dirinya melayani negeri, melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan dalam bidang kesehatan khususnya keperawatan, jangan ragu-ragu, tetapkan pilihan Anda dengan semangat. Baku-baku bantu, baku jati pandai. Kami siap mencetak Anda menjadi nurse profesional. Kiranya program studi nurse dapat mencetak perawat yang profesional dan berkompeten di bidangnya. Fakib Unpi, we care, we need you to the core.